يعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halo semua teman-temanku, saudara-saudariku yang insyaallah mudah-mudahan kita senantiasa diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini marilah kita sama-sama membahas mengenai keutamaan bagi orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, mengamalkannya, dan menghafalkannya. Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin menyampaikan bahwasanya ada 6 keutamaan, 6 fadilah bagi orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran dan mengajarkannya. Yang pertama, Al-Quran dapat menjadi syafaat bagi kita semua di hari kiamat. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhum, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Yang artinya, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan menjadi syafaat bagi para pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kedua, orang yang senantiasa membaca Al-Quran akan mendapat predikat insan terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Dari Utsman bin Affan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah." Yang artinya sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang ketiga, manfaat orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an adalah bersama para malaikatnya Allah di akhirat kelak akan ditemani oleh Al-Qur'an dan malaikatnya Allah. Karena akhirat adalah tempat yang sepi, kemudian Al-Quran akan datang menjadi penyejuk, menjadi penenang kita di akhirat, menjadi teman kita. Dan malaikat pun datang untuk menghampiri kita. Itulah keutamaan bagi orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda yang artinya, orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir membacanya, maka ia akan bersama para malaikat yang mulia lagi taat kepada Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang keempat, yakni mendapat pahala 2 kali lipat. Rasulullah SAW bersabda, dan orang-orang yang membaca Al-Quran sedang ia masih terbata-bata lagi berat dalam membacanya, maka ia akan mendapatkan 2 pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kelima, Allah angkat derajatnya. Beda manusia satu dengan yang lainnya, antara yang sering membaca Al-Quran dan yang tidak atau jarang membaca Al-Quran, maka beda derajat mereka. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab ini, yakni Al-Quran. Dengannya pula Allah akan merendahkan kaum yang lainnya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang keenam, akan mendapat pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, orang yang senantiasa bersama Al-Quran, karena sebaik-baik hari adalah bersama Al-Quran. Khairu ayyamik alladhi yakunu ma'al Qur'anil Karim. Sebaik-baik harimu adalah ketika kamu bersama Al-Quran. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah untuk melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dan mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan, akan dilingkupi diri mereka dengan rahmat, akan dilingkari oleh para malaikat, dan Allah pun akan menyebut memuji mereka di hadapan makhluk yang ada di dekatnya. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah, begitulah keutamaan para penghafal, para pembaca, para pengajar Al-Quran-nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya masih banyak lagi keutamaan-keutamaan, fadilah-fadilah dalam membaca Al-Quran. Namun di kitab Riyadhus Shalihin dalam pendapat Imam An-Nawawi hanya ada 6. Sekian dari saya teman-temanku, semoga video kali ini ada manfaatnya. Jangan lupa like and subscribe. Sampai jumpa di lain waktu. See you again.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.